warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini seperti biasa kita belajar kembali mata kuliah kartografi. Dan udah gak berasa ternyata kita udah sampai pada pertemuan minggu ke-9. Jadi pada pertemuan minggu ke-9 ini kita akan belajar bab proyeksi peta. Nah, di video saya sebelum-sebelumnya itu udah saya jelasin juga apa itu peta, apa itu jenis-jenisnya, skalanya, terus komponennya, serta perbedaannya udah saya jelasin. Jadi hari ini kita akan memulai dengan mengenal apa itu proyeksi peta. Jadi, proyeksi peta itu merupakan cara memindahkan letak titik-titik pada permukaan bumi ke bidang datar, atau dapat kita definisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari cara memindahkan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Beberapa istilah sederhana dalam sistem proyeksi terdapat istilah garis meridian dan meridian utama, garis paralel dan paralel nol atau ekuator, garis bujur, bujur barat dan bujur timur, lintang, lintang utara dan lintang selatan. Dalam melakukan proyeksi peta, kita harus mempertahankan sifat-sifat asli dari peta tersebut. Oleh karena itu, jika kita melakukan proyeksi peta, maka kita harus ekuivalen, artinya luas yang ada di bumi harus kita sesuaikan saat kita membuat petanya atau saat kita melakukan proyeksi petanya. Kedua itu konform, artinya bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Yang ketiga harus equidistant, artinya jarak-jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan skalanya. Nah, kita udah mengenal apa itu proyeksi peta. Materi selanjutnya itu tentang koordinat peta. Jadi sistem koordinat peta itu adalah aturan yang berkaitan dengan penentuan lokasi suatu titik atau objek pada sebuah peta. Aturan ini biasanya mendefinisikan titik asal beserta beberapa sumbu-sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Sedangkan koordinat peta merupakan titik pertemuan antara garis lintang dan garis bujur. Lokasi suatu wilayah di permukaan bumi itu ditentukan berdasarkan nilai koordinatnya. Nah, jadi peta itu kan merupakan gambar bumi yang digambarkan dalam bidang datar. Nah, bidang datar tersebut memiliki koordinat X dan Y. Ini disebut tuh sebagai bidang proyeksi dua dimensional. Apabila ingin melukiskan dalam bentuk 3 dimensi, maka bidang datar X dan Y kita tambahkan dengan koordinat Z, di mana Z itu nanti akan menggambarkan ketinggian atau kontur. Setiap negara menggunakan sistem koordinat peta yang berbeda. Peta topografi di Indonesia saat ini itu menggunakan sistem koordinat peta UTM atau Universal Transverse Mercator. Sedangkan peta yang diproduksi sebelum tahun 1980 itu menggunakan sistem koordinat LCO, yaitu Lambert Conical Orthomorphic. Kedua sistem koordinat ini sudah terwadahi pada fasilitas tampilan koordinat peta di GPS Nav Garmin 80 dan GPS Nav produksi sesudahnya. Secara umum, terdapat dua jenis sistem koordinat peta yang terkenal, yaitu sistem koordinat geografis dengan koordinat lintang dan bujur, dan sistem koordinat UTM. Sistem koordinat geografis atau sering disebut dengan sistem koordinat geodetis atau sistem lintang bujur dikembangkan dari Inggris. Pada sistem koordinat ini, bumi dibagi menjadi 360 bagian. Tiap bagian bernilai 1 derajat dengan titik 0 derajat berada di kota Inggris. Koordinat ini biasanya ditulis dengan satuan derajat, menit, dan detik. Misalnya, 110 derajat, 35 menit, 32 detik, dan seterusnya. Sistem ini membagi bumi menjadi dua bagian irisan, yaitu irisan melintang garis lintang dan irisan membujur garis bujur. Yang kedua yaitu sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator. Dengan sistem koordinat WGS 84 derajat sering digunakan pada pemetaan di wilayah Indonesia. UTM ini menggunakan silinder yang membungkus elipsoid dengan kedudukan sumbu silindernya tegak lurus sumbu tegak elipsoid, sehingga garis singgung elipsoid dan silinder merupakan garis yang berhimpit dan dengan garis bujur pada elipsoid. Jadi elipsoid ini tuh sumbu perputaran bumi ya.
Pada sistem proyeksi UTM didefinisikan posisi horizontal 2 dimensi menggunakan proyeksi silinder, transversal, dan konform yang memotong bumi pada 2 meridian standar. Seluruh wilayah yang ada di permukaan bumi dibagi menjadi 60 zona bujur. Zona 1 dimulai dari Lautan Teduh menuju ke timur dan berakhir di tempat berawalnya zona 1. Masing-masing zona bujur memiliki lebar 6 derajat atau sekitar 667 km. Garis lintang UTM membagi menjadi 20 zona lintang dengan panjang masing-masing zona adalah 8 derajat atau sekitar 890 km. Zona lintang yang dimulai dari 80 derajat lintang selatan sampai 72 derajat lintang selatan diberi nama zona C dan berakhir pada zona X yang terletak pada koordinat 72 derajat lintang utara, 84 derajat lintang utara. Huruf I dan O tidak dipergunakan dalam penamaan zona lintang. Dengan demikian, penamaan setiap zona UTM adalah koordinasi antara kode angka garis bujur dan kode huruf garis lintang. Sebagai contoh, Kabupaten Garut terletak pada zona 47 meter dan 48 meter. Kabupaten Jember terletak di zona 49 meter. Sistem UTM ini diwujudkan dalam bentuk meter, sehingga pada masing-masing zona dibagi dalam kotak 100.000 meter. Perhitungan bujurnya dimulai dari meridian sentral yang terdapat pada tiap-tiap zona UTM dan dihargai dengan 500.000 meter T atau absis semu. Sedangkan pertemuan lintangnya dimulai dari ekuator yaitu 0,0 meter U di ekuator untuk belahan bumi utara dan 10 juta meter U di ekuator untuk belahan bumi selatan. Sekian untuk video pembelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.